Ada orang-orang yang kami layani. Saya lihat hidup mereka. Kenapa kok ada sebagian orang itu yang sulit sekali diajarin kebenaran. Bahkan kalau diajarin kebenaran seperti nggak bisa memahami. Sekalipun bersyukur Roh Kudus juga menjamah dan membukakan hati banyak orang, mengangkat selubung dari mata hati banyak umat Tuhan, sehingga banyak juga kesaksian, bahkan jauh lebih banyak yang bersaksi kepada kami bahwa pemberitaan firman Tuhan itu mengubahkan hidup mereka menjadi lebih baik, mereka bahkan jadi lebih rukun dalam rumah tangga, lebih baik secara pribadi, bahkan lebih berdampak hidupnya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi ada orang-orang tuh yang kalau khotbah kok seperti nggak paham, tapi malah salah menanggapnya dan bereaksi yang sebaliknya. Kita ngomong apa ditangkapnya beda. 1 Korintus 2 ayat 14 berkata gini, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Bagi orang-orang yang disebut manusia duniawi, mereka sulit untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Ketika dengar pemberitaan Injil, seperti ada selubung yang menutupi mata hati mereka. Mereka nggak bisa ngerti kebenaran gitu. Mereka nggak bisa memahami. Yang ada mereka malah komentar yang nggak baik, komentar yang nggak sopan, bahkan udah nggak paham salah komen lagi. Kadang-kadang bikin tertawa sendiri karena komentarnya nggak nyambung gitu. Dan saya renungkan, kok bisa gitu ya? Ini yang dikatakan firman Tuhan. Manusia duniawi nggak bisa ngerti firman Tuhan. Suatu kebodohan bagi dia karena segala sesuatu tentang Tuhan harus dinilai secara rohani. Waktu orang tanya sama saya, Bu Heni, bagaimana Bu Heni bisa ngambil keputusan untuk meninggalkan Australia dan pulang ke Indonesia, dan bagaimana Anda memulai Yayasan Tangan Pengharapan? Sulit untuk ngejelasin sama orang bahwa Tuhan bicara sama saya. Karena bagi orang dunia, apaan tuh Tuhan ngomong sama kamu? Kayak sesuatu yang bodoh bagi mereka, sesuatu yang mustahil bagi mereka, dan mereka akan mentertawakan kita. Nah, manusia duniawi nggak bisa ngerti perkara-perkara rohani. Semua perkara rohani, segala sesuatu tentang Tuhan harus bisa dinilai secara rohani. 2 Timotius 3 ayat ke-6 tentang akhir zaman dikatakan begini, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Saya pernah ketemu dengan beberapa wanita yang bilang gini, saya tahu sih saya salah, tapi kayak nggak bisa berubah. Saya tahu saya salah, tapi saya nggak bisa meninggalkan selingkuhan saya. Saya tahu itu suami orang, tapi saya nggak bisa ninggalin dia. Nah, manusia duniawi, orang-orang yang mengaku agama Kristen tapi mereka hidup secara duniawi, hidupnya itu lemah, gak kuat di dalam iman. Kenapa? Karena mereka syarat dengan dosa. Dosa membuat kita jauh dari anugerah Tuhan. Dosa membuat kita tidak peka dengan Tuhan. Dan orang-orang ini dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Orang yang hidup dalam duniawi, mereka hidup itu dipimpin nafsu, bukan dipimpin oleh kebenaran. Sekalipun ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Mereka ingin diajar, tapi kayak nggak bisa menang, nggak bisa breakthrough, karena hidup secara duniawi. Kriteria manusia duniawi. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita masih hidup secara duniawi, meskipun kita mengaku kita orang percaya? Pertama, mendengar firman kayak nggak ngerti. Kedua, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti pimpinan Allah. 2 Timotius 3:4 kan berkata suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kemudian, lebih mengikuti keinginan daging, kalah sama nafsu sendiri, mengejar kesenangan dan harta duniawi. Ada orang-orang Kristen yang fokusnya pokoknya harta duniawi, ngumpulin harta terus, tidak punya hubungan dengan Tuhan, gak mengandalkan Tuhan, gak punya hubungan, ya datang ke gereja atau beribadah online, tapi hatinya gak di situ. Dengerin firman, main handphone, main WhatsApp, cek YouTube, dan lain sebagainya. Cek Facebook, berapa yang sudah like. Hidupnya tidak takut akan Tuhan, tetap jahat sama orang, hatinya penuh kejahatan, tetap berbuat curang, tetap suka berbohong, suka ngomong kotor, tidak setia, tidak jujur, masih bisa menipu, tidak berintegritas. Nah, manusia-manusia duniawi, meskipun mereka mengaku mereka orang percaya, tetapi orang-orang ini tidak bisa diajar kebenaran. Karena hidupnya, gaya hidupnya beda. Yang kita harus sadari gini, ketika kita sudah mengenal kebenaran, kita harus mengubah, pertama, gaya hidup kita. Yang kedua, komunitas kita. Karena kalau kita nggak keluar dari lingkungan yang lama, ubangan yang lama, kita akan
balik lagi. Makanya nggak heran orang yang sudah bebas dari narkoba, kenapa balik lagi? Karena mereka kumpul lagi dengan orang-orang pemakai narkoba. Ketika kita bertobat, kita dijamah Tuhan, kita dijamah oleh Roh Kudus dan kita ingin berubah, kita harus mengubah cara hidup kita. Kita harus keluar dari medan dosa, menjauhi medan dosa, termasuk lingkungan di mana kita tahu di situ kita akan jadi lemah dan jatuh lagi dalam dosa. Jangan sampai kita seperti firman Tuhan katakan, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi dalam kekubangannya, adalah orang-orang yang sudah mengenal kebenaran, tapi mereka 2 Petrus 2 ayat 20. Keadaan orang yang sudah mengenal kebenaran tapi tidak hidup dalam kebenaran adalah seperti ini. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Kalau kita ingin hidup benar, hidup baru di dalam Tuhan, kita harus berubah dari cara hidup yang lama, meninggalkan dosa, menjauhi medan dosa, dan meninggalkan lingkungan yang akan membuat kita jatuh lagi ke dalam dosa. Kita akan kehilangan teman-teman kita. It's okay, karena kita harus mau memberi kesempatan buat diri kita sendiri untuk memulai hidup yang baru. Akan sulit untuk kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan kalau kita tidak mau keluar dari kubangan hidup dosa yang lama. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.